Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah wa khususan li Syekh Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita mulai belajar ilmu hadis. Pada kesempatan yang pertama ini, kita akan membahas tentang muqaddimah. Kitab ini adalah untaian bait yang ditulis oleh Syekh Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni Al-Mutawaffa sanata alfin wa thamanina hijriyatan. Ditulis oleh Syekh Umar bin Muhammad Futuh Al-Baikuni yang wafat pada tahun 1800 Hijriah. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis sholihin fid dharain amin. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadithi iddah wa kul wahidin ata wa haddah. Abda'u, saya memulai bil hamdi dengan memuji Allah, musollian dalam keadaan bersolawat ala Muhammadin kepada baginda Nabi Muhammad khairin nabiyyin yang menjadi sebaik-baiknya nabi, ursila yang diutus siapa nabi. Jadi Nazim atau Syekh Umar bin Muhammad Al-Baikuni, kita sebut saja dengan panggilan masyhurnya yaitu Al-Baikuni, memulai penulisan Nazm Baiquniyah ini dengan memuji Allah seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad yang menjadi nabi terbaik yang diutus oleh Allah. Wadhi min aqsamil hadithi iddah. Wadhi, adapun ini, itu iddatun banyak, min aqsamil hadisi dari bagian-bagian hadis, dari pembagian-pembagian hadis. Wa kullu wahidin, adapun setiap satunya dari aqsamul hadis itu ata datang apa kulla wahidin wahaddahu beserta definisi-definisi daripada kullu wahid. Jadi kitab ini akan membahas tentang macam-macam hadis, ya, membahas tentang macam-macam hadis beserta definisi-definisinya. Nah, pada penjelasannya kita akan sama-sama melihat takrif-takrif serta contoh-contohnya. Nah, pada syarah ini saya Al-Faqir Ahmad Hujaj kebanyakan mengambil dari kitab Al-Manhalul Latif fi Usul Hadis Asy-Syarif yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Ya, jadi nazmnya Nazm Baikuni, untuk syarahnya saya secara umum mengambil dari kitab Manhalul Latif karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Baik, penjelasannya ini adalah muqaddimah, ya. Memang tidak disebutkan oleh Syekh Baikuni tentang apa itu sunnah, apa itu hadis, tidak disebutkan. Hanya beliau menjelaskan isi daripada kitab ini, tapi saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu sunnah, seperti itu. Sebelum kita membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis yang lainnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu sunnah. As-sunnatu fil lughati as-siratu hasanatan kanat au qabihatan. Jadi sunnah secara bahasa adalah laku, perjalanan hidup, hasanatan kanat au qabihatan, baik itu bagus
atau buruk. Jadi sunnah itu secara bahasa pokoknya perbuatan, lelaku buruk ataupun baik. Baik maupun buruk disebut dengan sunnah secara bahasa. Wa amma sunnatu fi syar'i faqad ikhtalafal ulama'u fi ma'naha. Adapun sunnah secara syarak, ulama berbeda pendapat di dalam memaknainya. Fa ulama'ul hadithi yu'arrifunaha. Adapun para ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagai bi annaha kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qila au ila sahabiyyin au ila man dunahu qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Bahwa ulama hadis menganggap sunnah adalah setiap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan atau kepada sahabatnya atau orang yang setelahnya, yaitu generasi tabi'in, berupa ucapan, perbuatan, au takriron au sifatan, atau ketetapan atau sifat-sifat daripada Nabi. Jadi ulama hadis ini mengatakan pokoknya setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi semuanya adalah disebut dengan sunnah. Demikian juga yang berhubungan dengan sahabat dan juga tabi'in. Wa ulama usulil fiqhi yu'arrifunaha. Adapun ulama usul fikih memberikan definisi sunnah bi annaha kullu ma shadara 'anin nabi ghairil qur'ani min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin syar'i. Jadi yang disebut dengan sunnah menurut usul fikih, menurut ulama usul fikih adalah setiap apa yang keluar dari Nabi selain Al-Qur'an, ya. Pokoknya setiap apa yang keluar dari Nabi selain Al-Qur'an berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan, semua adalah disebut dengan sunnah, yaitu apa yang bisa menjadi dalil, ya, apa yang bisa menjadi dalil untuk istinbatul ahkam, untuk mengambil dalil dari hukum tersebut, dari sebuah hukum, ya, maka itu disebut dengan sunnah. Wa ulama'ul fiqhi yu'arrifunaha bi annaha ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ulama fikih memberikan definisi yang lain, berbeda dengan ahli hadis, berbeda juga dengan ahli usul fikih, yaitu bahwa sunnah adalah apa yang tetap dari Nabi, walam yakun mimba bil fardi walal wajib, dan dia bukan termasuk fardu dan juga bukan sebuah kewajiban. Jadi sunnah itu bukan wajib juga bukan fardu, itu namanya sunnah, dan itu dari Nabi. Wa ulama ul wa'dhi wal irsyadi yu'arrifunaha. Nah, ini kemudian ulama-ulama ahli pitutur atau ahli mau'idhah hasanah, penceramah, dan juga al-irsyad, ya, dai lah istilahnya, dai itu mengatakan bahwa bi annaha yu'arrifunaha bi annaha ma qabala al-bid'ah, bahwa sunnah itu yang bukan bid'ah, itu kan. Kalau bid'ah bukan sunnah. Ya, jadi kalau sunnah bukan bid'ah, kalau bid'ah bukan sunnah. Nah ini. Nah, kita dalam pembahasan kita di Baiquniyah akan membahas tentang sunnah menurut ahli hadis, yaitu apa? Bi annaha kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ada juga yang mengatakan disandarkan kepada para sahabat dan juga para tabi'in, berupa ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya. Wa'lam anna sunnata ala ta'rifi ulama'il hadithi laha hiya muradifatun lil hadis An-Nabawi indahu. Jadi sunnah menurut definisi para ulama hadis itu sama dengan hadis. Jadi sunnah sama dengan hadis, begitu. Itu kalau kata ahli hadis, sunnah sama dengan hadis. Wa huwa yashmalu aidan sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yashmalu aidan sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah menurut ulama hadis ini masuk di dalamnya sifat-sifat Nabi.
al-khalqiyyati wal khuluqiyyati, yaitu yang bersifat khalqiyah. Khalqiyah itu artinya bersifat fisik begitu. Wal khuluqiyyah dan akhlaknya. Wasiyarahu dan lelakunya. Wa maghazihi dan peperangan-peperangannya. Wa ba'da akhbarihi qoblal bi'tsati, dan sebagian hal-hal yang berkaitan atau kabar-kabar Nabi sebelum diutus menjadi Nabi. Jadi sunnah atau sama dengan hadis menurut ahli hadis ini luas sekali ya, karena mencakup semua sifat Nabi, baik itu akhlak maupun fisiknya, lelakunya beliau, peperangan-peperangannya, dan sebagian kabar-kabar tentang beliau sebelum diutus menjadi Nabi. Itulah sunnah ya. Jadi sunnah sama dengan hadis kalau kita memakai takrifnya ulama ahli hadis. Ilmul hadis. Apa itu ilmul hadis? Kita kan akan belajar ulumul hadis, akan belajar ilmu hadis ya. Karena Baiquniyah termasuk nazam yang membahas ilmu hadis. Ilmul hadis yutlaqu ala thalathati ma'anin. Nah, ilmu hadis ini diucapkan atas 3 makna. Al-awwalu annahu yutlaqu ala naqlin wa riwayati ma udhifa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi au taqriratihi au awsafihi. Jadi yang disebut dengan ilmu hadis yang pertama adalah ilmu yang diucapkan atas menukil dan meriwayatkan apa yang disandarkan kepada Nabi. Ya, menukil dan meriwayatkan apa yang disandarkan kepada Nabi itu adalah ilmu hadis. Ya, apa yang disandarkan itu ya berupa ucapan-ucapannya, perbuatannya maupun takrirat atau ketetapan beliau ataupun sifat-sifatnya beliau. Au naqlima udhifa ila sahabah wa tabi'in, atau menukil sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan juga para tabi'in. Wa ilmul hadithi bihadza al-ma'na wal ma'ruf bi ilmi riwayatil hadis. Adapun ilmu hadis dengan makna ini yaitu menukil atau meriwayatkan apa yang disandarkan kepada Nabi dan juga para sahabat serta tabi'in disebut dengan atau ma'ruf dengan ilmu riwayatil hadis. Atsani yang kedua, annahu yutlaqu ala tariqati awil manhajil ladzi uttubi'a fi kaifiyati ittisal hadithi min haitsu ahwalu ruwatiha dabtan au adalatan. Yang kedua, bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang diucapkan atas jalan atau manhaj yang diikuti. Jalan atau manhaj yang diikuti di dalam kaifiyatu ittisal hadis, bagaimana sambungnya hadis dari sudut pandang dari segi keadaan para rawinya, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, dobton wa adalatan, ketelitian dan juga keadalahannya. Wa min haitsu kaifiyatus sanadi ittisalan wa qita'an. Dan dari segi bagaimana sanadnya, apakah itu mutasil atau munqati. Jadi secara sederhana menurut definisi ilmu hadis yang kedua ini, bahwa ilmu hadis adalah cara atau manhaj yang dengannya diketahui ya bagaimana sambungnya sebuah hadis ya dari ruwatnya atau para rawinya, ketelitiannya dan juga keadalahannya, dan juga dari segi bagaimana apakah itu mutasil, apakah munqati. Wa ilmul hadis bihadzal ma'na wal ma'ruf bi ilmi usulil hadis. Dan ilmu hadis dengan makna ini terkenal dengan istilah usul hadis yang menjadi pembahasan kita. Jadi kita akan membahas ilmu hadis dengan sesuai dengan takrif yang kedua ini, yaitu disebut juga dengan ilmu usul hadis. Asal itu yang terakhir, yang ketiga, annahu yutlaqu ala bahthin al ma'nal mafhum min alfadil hadithi wa al muradi minha mabniyan ala qawaidil arabiyyati wa dawabitish syari'ati wa mutabiqan li ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut ilmu hadis adalah
ilmu yang diucapkan atas pembahasan dari makna yang difahami dari lafal-lafal hadis dan dari apa yang dikehendaki dari sebuah hadis. Dari lafal-lafal hadis didasarkan pada kaidah-kaidah Arab dan juga dhawabitus syariah, ya, batasan-batasan syariat dan sesuai dengan ahwal atau perlakuan atau keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketiga hal ini kita memilih yang kedua yang disebut dengan usul hadis, yaitu jalan atau manhaj untuk mengetahui bagaimana hadis itu, apakah rawinya dobit atau adil atau tidak, ataupun kaifiatus sanadnya itu mutasil atau munqati. Baik, sampai di sini dulu kajian hadis kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.